Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ghaira makfiin wala mutta'in wala mustahnan anhu rabbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji nabihi min azabin alim. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الآمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam idza 'azzamat ummatid dunya nuziat minha haibatul islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati syaqatat min 'ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diliputi oleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati orang-orang yang senantiasa berada dalam jalannya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita memasuki bab yang kelima niki begini. Walaqad arsalna ila umamin min qablik, sungguh kami mengutus kepada umat-umat sebelum kalian, fa'akhadnahum, kemudian kami mengambil mereka dengan kesempitan dan kemalangan supaya mereka tunduk. Hadirin, ketika kita ini merasa diri kita ini senantiasa seneng-seneng ya, bebas seneng-seneng, itu niscaya kita ini akan lalai, akan lengah. Makanya ketika kita ini mendapati ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menguji kita dengan masat humul ba'sa iwadurro, akan ditimpa dengan kesulitan, kemalangan. Hadirin,
Falaula idh ja'ahum ba'suna, maka seandainya tidak datang kepada mereka ba'suna, ujian berupa kesempitan dari kami. Seandainya tidak datang ujian kesempitan dari kami, tadarraun, yang menjadikan mereka ini tunduk. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi qasat niku keras, mengeras. Qulubuhum, hati-hati mereka. Wa zayyana lahumus syaiton, dan setan telah menghiasi bagi mereka makanu ya'malun, menghiasi terhadap amal-amal yang mereka kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memperingatkan kita bahwa sesungguhnya ketika kita ini berada dalam kesenangan, kemudian kita terlena dengan kesenangan itu, maka kita ini harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Kita harus mikir bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini kita ini untuk diuji. Bahwa kehidupan kita ini untuk dihidupkan, untuk diuji. Ketika kita ini dihidupkan oleh Allah di dunia ini, kita ini lupa bahwa kita ini untuk diuji. Walana buluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabir. Ketika diuji tadi ini dengan kesempitan dan kemalangan, supaya apa? Supaya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka orang-orang yang sabar. Sabar atas ujian itu. Maka walaqad arsalna ila umamin, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami timpakan kepada mereka kesempitan dan kemelaratan. Ayat ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sejak zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, lan sak piturute semua nabi-nabi, semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ini dihidupkan oleh Allah bukan untuk bersenang-senang. Walaqad arsalna ila umamin min qablik faqatnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Bukan untuk bersenang-senang. Kenapa? Karena ad-dunya sijratul mu'minin. Dunia ini dijadikan oleh Allah ini sijratul mu'minin,
penjara bagi orang yang beriman. Akan tetapi dunia ini dijadikan indah bagi pandangan mata orang yang zuyyina lin-nasi zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya. Zuyyina lilladzina kafaru. Dunia ini dijadikan indah bagi pandangan mata orang kafir. Hayatud dunya. Dijadikan indah pada pandangan mata orang-orang kafir kehidupan dunia. Nah, kalau sudah mereka ini memandang kehidupan dunia ini indah, seneng urip di dunia, maka apa yang terjadi? Yang mereka yang akan terjadi itu zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka ini akan memandang rendah masalah iman. Memandang rendah masalah iman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka akan memandang rendah iman. Iman ini ada orang beriman akan dipandang rendah, imannya itu pun nggak diperhitungkan. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka akan memandang rendah iman. Walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Padahal yang akan ditinggikan derajatnya pada hari kiamat ini adalah orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Adalah orang yang merasa dalam kehidupan dunia ini adalah diuji. Nah, maka bagaimana cara ketika kita ini menghadapi ujian? Bagaimana cara supaya kita menghadapi ujian? Ya, apa cara nih? Cara nih supaya kita ini menghadapi ujian, diawali pertama tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Diawali dengan mencari ilmu. Dengan mencari ilmu tadi ini, nah, kedudukan ilmu tadi ini baru ketika orang itu mulai mencari ilmu, kemudian berusaha mengamalkan ilmu, lah dari sinilah datangnya ujian. Datangnya ujian. Kanjeng Nabi niku diuji niku setelah napa? Setelah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Loh, kan setelah membaca niki ayat surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat ke berapa niku? Ayat sampai ayat kelima, ya. Kemudian disambung kali kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Lah niki kan mulai ceritane ujian. Jangan begitu. Kalla innal insana sak teman-teman al insan menungso niku wau layadho sungguh sangat napa toho niku melampaui batas. Layadho niku senantiasa melampaui batas. Wong sing gak duwe ilmu ya gak ngerti batas-batase. Wong sing gak tahu ilmu maka gak tahu batas. Maka wajib menuntut ilmu. Nah, dari menuntut ilmu inilah mulai ujian datang. Maka ketika falaula, maka apabila tidak datang kepada mereka baksa
baksa niku kesempitan, kemelaratan, kesusahan dari kami tidak datang kepada mereka, kesusahan, kesempitan dari kami ini yang menjadikan mereka tunduk. Iki akan menjadikan qasat qulubuhum, akan menjadikan hati mereka keras. Akan menjadikan kerasnya hati. Kemudian hati keras ini, kenapa hati keras? Terusin Kanjeng Nabi napa? Jangan terlalu banyak tertawa, karena tertawa ini membuat hatimu keras. Berarti lek gak tertawa kudu napa? Kudu nangis. Kudu nangis supaya hatimu lembut. Bagaimana kamu bisa menangis? Dengan ilmu. Dengan ilmu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dengan mengetahui tentang ilmu, apa yang terjadi? Maka diketahui dengan adanya ilmu tadi ini akan diketahui nopo barang hak dan batil. Amalan-amalan sing bener, amalan sing gak bener ini akan diketahui oleh orang yang berilmu. Kalau nggak dengan ilmu, nopo akhirnya yang terjadi? Ono setan ngajak rono, melok rono, ono setan ngajak runu, melok runu. Akhirnya nopo? Bahkan sing terjadi, enggak. Bahkan yang terjadi niku napa? Wa zayyana lahumus syaiton makanu ya'malun. Yang terjadi ini syaitan itu menghiasi amalan-amalan. Napa sing dihiasi? Padahal itu enggak ana contone tutuk Kanjeng Nabi, kaya-kayake niku ibadah. Ibadah sing gak ana contone Kanjeng Nabi itu adalah hiasan dari setan. Setan menghiasi seakan-akan iku ibadah, nggih. Ngwalorono ngwedul, ngwetan, ngulon. Napa sak glom-glom napa jenenge rene? Sak grup. Sak kelompok ruwono ngalor ngidul tibake lapo? Kaya-kaya ibadah, padahal gak ono contone. Lah niki dihiasi oleh setan. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Dan sungguh setan menghiasi amalan-amalan itu seakan-akan itu adalah ibadah. Wa zayyana lahum. Sungguh setan menghiasi bagi mereka asyaiton makanu ya'malun. Maka tondo-tondo ni lek awake dhewe niku berada dalam petunjuk. Tondo-tondo ni ketika kita ini berada dalam jalan yang lurus adalah ketika kita ini napa jenenge? Mulai mikir, lho aku urip iki kok mek seneng-seneng tok. Urip niki kok mek seneng-seneng tok. Ngalor ngidul ambek kanca iko sing disusuliko ngalor ngidul, seneng-seneng tok, lali ambek tugase napa? Tugase urip di donya niki napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah iku kudu seneng-seneng. Ibadah niku bukan senang-senang. Ngalor ngidul sampe delok wis. Bendina. Enggak. Bendina dangdung kono rono. Iku mosok seneng-seneng ngono.
Ayo tutuk Kanjeng Nabi, mulai tutuk Nabi Adam wis ana ah. Kira-kira. Mboten enten. Napa wa zayyana lahumus syaiton maka nu ya malun. Setan telah menghiasi seakan-akan itu adalah keindahan, itu adalah seakan-akan menyenangkan ibadah sing menyenangkan. Wong sampean gak golek ibadah kok. Tujuane sampean golek seneng. Buktine apa? Buktine napa? Buktine sampean gak tahu mikir lawan apa. Gak tahu mikir akhirat. Nah, maka apa yang terjadi? Ya ketika ditimpa kesusahan, kemalangan, falaula ija'ahum ba'suna tadurrawun, maka andai kata tidak datang kepada mereka kesempitan dari kami yang menjadikan mereka ini tunduk, ini akan mengeras hati mereka ini akan mengeras keras atine atos. Lek atine atos ya napa? Dikandani gak kena ngengkel. Wah, kaya-kaya ilmu wow. Ustad seakan-akan napa? Padahal lek ustad niku wau tujuane ustad niku golek pahala. Tujuane ustad niku golek pahala, golek akhirat. Lek golek dunia niku senes ustad. Golek dunia. Tujuane golek dunia. Dunia niku napa? Harta, tahta, wanita. Harta. Ya, akhirnya ngakali wong. Tahta golek pangkat. Cene diceluk ustaz. Wanita napa? Cene gampang golek bojo, golek anu. Ya niku nafsu ape niku. Niku napa? Alate setan untuk menjadikan nafsu seneng. Nah niku. Hadirin yang dirahmati Allah, falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaiton maka nu ya'malun. Seandainya tidak datang kepada mereka kesempitan yang menjadikan mereka tunduk, itu akan menjadikan kerasnya hati mereka. Jadi nopo? Kesempitan, kemalangan, musibah menapa jenenge? Niku ujian dari Allah supaya kita napa? Supaya kita tunduk, supaya kita ini ingat. Oh, Masya Allah. Ya. Lek kena musibah akhirnya nangis, ya. Lek gak sing nek musibah akhirnya guyu terus. Lek guyu garai atine atos. Insyaallah ngoten. Insyaallah binjing selanjutnya akan falamma nasu ma dzukiru bi ketika mereka niku melupakan dari peringatan kami fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Nah niki fatahna maka akan kami bukakan alaihim bagi mereka abwaba pintu kulli syai'in segala sesuatu hatta idza farihu bima utul akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Nah niki napa istidrat. Nah istidrat lek wong yo lali ambek peringatan kali napa sing diingatkan kali Gusti Allah niku lali. Maksudnya lali niku gak gelem mikir, gak gelem merenung. Akhirnya golek seneng-seneng tok, akhirnya dibuka pintu kesenangan wis sakarmu. Nah, insyaallah akan kita kaji
pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalno. Bismillah.